Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini adalah hari Minggu, tepatnya tanggal 24 September. Jamnya jam 21 lewat 24 di tahun 2023. Oke teman-teman, saya ingin melanjutkan video saya yang part kedua tentang akun suci, ya, akun yang saya buat kemarin yang sudah saya deposit 6.300. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya ingin teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman semua sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, baik teman-teman yang di YouTube ataupun yang baru menemukan channel ini, dan teman-teman yang di grup umum Kopi FX, terus teman-teman yang saat ini sedang menimba ilmu di kelas Kopi FX. Ada sekitar 43 orang yang masih bertahan. Terus buat teman-teman alumni yang sudah lulus yang ada di grup trader Kopi FX, selamat malam, sehat-sehat kalian, jangan mudah sakit, perbanyak bersyukur ya. Sebelumnya ke materi, saya ingin disclaimer seperti biasa, trading itu mudah asal tahu caranya. Ya buat teman-teman, hari ini nggak mungkin saya trading karena memang market sedang tutup ya, SAU sedang tutup, dan saya tidak akan melakukan analisa, tapi saya ingin berbagi ke teman-teman apa sih yang saya lakukan sebelum masuk ke dunia market, targetnya apa, semuanya apa-apa yang saya persiapkan. Simpelnya gini teman-teman, ini akun saya ya teman-teman ya. Ini akun Agnesnya mana? Oke, ini sama ya. Oke, saya masuk. Apa sih yang kita harus persiapkan sebelum masuk ke dunia market? Biasanya saya mempersiapkan satu hal teman-teman, dan ini yang saya terapkan dulu ketika memang saya mengenal dunia forex. Saya banyak belajar dari YouTube, dari pakar-pakar forex, dan ternyata hanya satu kata yang perlu disiapkan untuk menjadi seorang trader. Gitu. Kalau saya mah trader receh teman-teman, yaitu disiplin teman. Ada 3 hal dari kata disiplin yang memang harus disiapkan. Yang pertama itu adalah disiplin tentang data. Apa aja yang menyakup pada data? Tentu pada saat trading kita nggak akan lepas dengan namanya teknik teman-teman. Ya. Nah dalam teknik ini kita perlu menghimpun data. Apa aja yang kita perlu pahami? Kita harus memahami support dan resisten dengan baik. Teman-teman bisa belajar di YouTube karena saya belum bikin videonya secara detail tentang support dan resisten. Ya. Terus apa lagi yang harus dilakukan? Memilih satu teknik. Mau teknik apapun itu terserah teman-teman. Teman-teman bisa pakai teknik breakout, break fullback entry, bouncing, ataupun smart money concept lah. Banyak teknik yang teman-teman bisa cari di YouTube dan teman-teman bisa pelajari. Tapi kenapa kok di sini kok pemahaman SNR ini menjadi hal yang pertama saya tulis? Ya teman-teman, support dan resisten itu adalah fundamental dari terlahirnya sebuah teknik. Tidak ada satu teknik, sekali lagi saya bilang, tidak ada satu teknik yang bisa mengabaikan support dan resisten atau tidak menggunakan support dan resisten. Jadi sebelum teman-teman belajar tentang teknik, teman-teman harus paham dulu dengan yang namanya support dan resisten. Itu hal yang tidak pernah bisa ditawar teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin menguasai teknik, maka teman-teman harus menguasai dulu tentang apa itu support dan resisten. Oke,
Kita lanjut ke hal yang kedua. Mengapa teman-teman kok saya suruh memilih satu teknik? Ya teman-teman, satu teknik ini teman-teman pilih yang mana teman-teman itu bisa paham akan teknik itu. Ini menjadi penting karena teman-teman ketika memahami banyak teknik itu pemahamannya itu tidak akan sempurna. Jadi saya minta teman-teman hanya memahami satu teknik saja. Terus apa yang dilakukan? Lakukan backtest di masa lalu. Jadi teman-teman pahami itu. Contoh, teman-teman ingin belajar tentang teknik breakout, maka teman-teman ya bisa lihat market di masa lalu tentang ada nggak kejadian-kejadian tentang pola-pola breakout. Terus seperti apa pola-polanya, terus pemahamannya coba diterapkan di situ. Dan itu datanya ditulis sebagai bahan acuan nantinya memahami tentang teknik breakout itu sendiri. Kemudian apa yang dilakukan? Melakukan backtest ya di market berjalan. Artinya teman-teman bisa membuat akun demo, terus melakukan open posisi ya dengan teknik yang teman-teman tadi sudah pilih. Dan data itu yang nantinya teman-teman harus kumpulkan. Contoh teman-teman sudah melakukan backtest di market berjalan 100 kali. Teman-teman harus hitung profitnya berapa, lossnya berapa. Oh, saya profitnya 40 kali, 60 kali loss. Maka itu kan belum bagus ya range wins-nya. Maka teman-teman latih lagi menjadi 200 kali open posisi. Nah, kalau teman-teman dari 101 menuju 200 teman-teman bisa profitnya 55 kali, lossnya 45 kali. Jangan puas sampai di sana. Gitu. Terus gali dari 201 menuju 300 kali open posisi. Lihat wins-nya. Jika wins-nya sudah mencapai 70% teman-teman profit, 30 kalinya loss, pertahankan itu. Saya yakin teknik teman-teman sudah paham tentang teknik yang teman-teman pelajari. Terus apalagi yang perlu didisiplinkan ya terkait tentang data. Teman-teman harus paham tentang data sesi market dan kalender market. Ini juga menjadi bagian yang penting dari pada saat kita ingin masuk ke dunia market. Karena dunia market itu tidak bisa, dunia forex itu tidak hanya bisa dimasuki hanya dengan berbekal data teknikal gitu loh. Kita harus tahu tentang sesi market. Seperti teman-teman ketahui ada ada 4 ya sesi market, ada sesi Australia, ada sesi Asia, ada sesi Inggris, ada sesi Amerika itu sendiri. Nah, yang teman-teman harus cari datanya adalah pergerakan globalnya. Pergerakan Australia itu berapa sih range-nya, range ke atasnya, range ke bawahnya gitu loh. Terus pembukaannya itu jam berapa, penutupannya jam berapa, itu semuanya harus dicatat. Sama dengan Asia. Asia bukanya di poin berapa, penutupannya di poin berapa gitu. Terus pergerakan tertingginya di berapa, pergerakan rendahnya di berapa, sampai ke market Amerika. Tentunya dari 4 market ini, tentunya market sesi Amerika lah yang paling besar. Tepatnya dari jam 19.00 waktu Indonesia ya. Karena di situ kenapa sih pergerakan paling besar? Karena ada dua market besar yang masih buka. Sedangkan Asia sudah tutup. Pergerakannya menjadi besar karena di situ ada 2 market besar yaitu Inggris dan Amerika. Tentu pergerakan marketnya sih jauh sekali dibandingkan dengan pergerakan market Asia, Australia ataupun Inggris secara utuhnya gitu. Karena di market itu Inggrisnya sedang berjalan, Amerika masuk sedang berjalan juga. Makanya pergerakan itu menjadi pergerakan besar. Dan kenapa kok kita penting mencatat di mana Asia buka, di mana Asia tutup, di mana Inggris buka, di mana Inggris tutup, sama di mana Amerika buka, di mana
Amerika. Dan kita perlu juga mencatat pergerakannya, nilai tertingginya di berapa, terendahnya di berapa. Hal ini akan menghasilkan ketika teman-teman punya data, kalau teman-teman akan punya histori dari sisi market, gitu ya. Jadi teman-teman akan memiliki histori. Histori ini bergunanya gimana? Jadi ketika historinya memang teman-teman sudah punya datanya, ketika market bergerak naik ke atas, teman-teman akan tahu dia akan menuju kemana. Oh, ke atas dia akan menuju sesi pembukaan. Oh, saat ini market Asia dia sedang mau menuju ke atas dan dia ingin menuju pembukaan dari penutupan daripada market Inggris gitu, atau pembukaan dari market Inggris. Bisakah dia membreakout? Nah, tentu saja nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena secara umum pergerakan uang di market Asia itu jauh lebih kecil, ya, dibandingkan dengan market Indonesia sendiri yang memang pergerakan keuangan itu jauh lebih besar. Jadi kemungkinannya 80% market Asia itu tidak akan bisa menembus market Inggris, apalagi market Amerika. Itu ya teman-teman, 80% artinya ada kemungkinan 20%-nya bisa menembus. Contoh saat ada news, ada apa dan ada apa. Sekali lagi ini hanya kebiasaan market. Gitu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah pemahaman tentang kalender forex itu sendiri atau forex factory gitu. Dimana teman-teman harus tahu kapan akan adanya news, jam berapa harus adanya akan adanya news, jam berapa news itu berakhir, jam berapa lama news itu berpengaruh pada market, teman-teman harus tahu. Dan itu harus menjadi sebuah kebiasaan teman-teman memahami kalender forex itu sendiri. Kapan Bank Amerika tutup, ada apa kok bank di Inggris tutup, kalian harus tahu. Karena kalian buka market, kok market jalannya pendek banget ya, pelan banget. Kalian nggak tahu kenapa market itu bergerak pelan di sesi Amerika contoh. Padahal sesi Amerika lagi contoh lagi merayakan HUT kemerdekaan. Ya udah pasti bank-bank semuanya tutup. Gitu. Terus buat apa kita nungguin market? Gitu. Jadi hal-hal seperti itu penting dipahami. Dan semua itu wajib teman-teman catat. Baik secara digital ataupun secara manual bebas gitu. Tapi saya sarankan teman-teman menyatatnya dari segi digital maupun manual. Kenapa pentingnya digital dan manual? Ya digital manual itu kalau digitalnya ngalamin error ya berharap atau rusak lah datanya, berharap teman-teman masih punya manualnya. Ketika yang manualnya hilang atau apapun apa, kalian tetap punya data digitalnya. Ingat teman-teman, ini adalah bisnis gitu, dan kita perlu sekali data-data itu untuk berhadapan dengan market gitu. Ketika kita mempunyai semua data ini, ya kita akan memiliki namanya probabilitas yang tadinya ketika kita ingin masuk ke dunia forex itu kan kita punya dua kemungkinan teman-teman, 50% profit, 50% loss. Maka dengan data ini akan meningkatkan probabilitas teman-teman. Bisa jadi ketika data teman-teman baik, backtestnya teman-teman baik, pemahaman tentang sesi market teman-teman baik, teman-teman akan meningkatkan probabilitas teman-teman yang tadinya 50% loss, 50% profit, maka bisa jadi 70%-nya teman-teman profit. Dan seberapa lama kalian melakukan backtest, yaitu kembali ke pemahaman teman-teman sendiri. Jadi begitu teman-teman. Terus disiplin apa lagi sih yang harus dimiliki oleh seorang trader? Yaitu ini teman-teman, disiplin modal ataupun money management. Tanpa memahami money management, tanpa memahami pemahaman modal, bangkrut teman-teman sampai. Jadi modal ini menjadi sebuah hal yang pokok gitu loh, untuk teman-teman pahami. Berapa lot sih yang saya harus open posisi? Kalau dana teman-teman memang minim, ya gunakan lot yang memang paling kecil. Dan gunakan stop loss juga yang memang teman-teman ikhlas untuk teman-teman pertaruhkan.
Kalau saya hanya 10 pip. Berapapun open posisi saya hanya mau stop loss 10 pip. Jadi kalau saya open posisi 0,01, saya hanya mau kehilangan $1 atau setara dengan ya 15.000 lah gitu loh. Dan hal itu akan terus dalam sekali satu hari trading itu berapa kali teman-teman harus siap kehilangan uang gitu loh. Kalau saya sekitar 20 pip. Saya nggak mau lebih dari 20 pip. Ketika dalam satu hari saya loss 2 kali, saya stop trading. Gitu loh. Saya lebih baik menganalisa kesalahan saya. Kenapa kok saya bisa kena stop loss? Apa yang salah? Gitu. Ya. Terus teman-teman juga harus punya target take profitnya berapa. Gitu. Target profit hariannya itu berapa? Itu teman-teman. Ini harus teman-teman pahami dengan baik, disiplin modal ya. Terus apalagi itu, oh ya, pengertian disiplin modal itu ya, modal ya sama lot SL sama stop trading itu bagian dari berbanding lurus teman-teman dengan modal yang teman-teman punya. Jadi nanti teman-teman bisa hitung, oh modal saya 1 juta, lot saya 0,01, SL saya 10 pip. Maka berapa kali ya saya bisa entry dengan modal 1 juta? Hitungannya adalah 66 kali teman-teman. 66 kali itu hitungan secara pembagian. Artinya 0,01 ya kalau dibandingkan dengan uang maka itu senilai 1.500. Ya kurang lebihnya segitulah. Terus ketika kena stop loss 10 pip, maka berapa yang hilang? Ya 1.500 dikali 10, maka 15.000. Nah kalau 1 juta ya teman-teman, kalau 1 juta dibagi 1.500 kan hasilnya 66 kali teman-teman. Artinya teman-teman punya kesempatan sekitar 66 kali stop loss kalian terkena. Tapi itu hitungan pembagian, hitungan realitanya tidak seperti itu teman-teman. Gitu. Dimana kalau dana teman-teman sisanya cuman tinggal 100.000, itu teman-teman kan udah nggak mungkin lagi bisa open posisi karena terkait tentang margin yang bergerak. Begitu teman-teman. Ya teman-teman nanti bisa tahu lah ketika nanti masuk ke ranah yang open posisi saya. Terus yang penting adalah psikologi data juga, ini penting kan. Psikologi data itu apa sih? Prinsip tentang bisnis di market, prinsip tentang ketahanan modal, prinsip tumbuh dan berkembangnya akun. Maksudnya apa sih prinsip bisnis di market? Jadi gini ya teman-teman, dengan menjaga psikologi data, teman-teman harus paham bahwasanya banyak trader yang masuk ke ketika membuka market, mereka tuh pemikirannya saya harus open posisi, sedangkan setup-nya itu tidak sesuai dengan teknik, tapi teman-teman tetap maksain masuk. Itulah yang disebut psikologi data, dimana prinsip bisnisnya itu hilang. Dan itulah yang teman-teman harus catat dulu, bahwa teman-teman akan masuk ke market dalam kondisi bla 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 dan bla 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 bla. Terus prinsip ketahanan modal, ketika teman-teman sudah menentukan modal ya, menentukan modalnya berapa, lotnya berapa, SL-nya berapa, layernya berapa, itu teman-teman harus benar-benar, data itu harus benar-benar teman-teman jalankan pada market. Jangan sampai melenceng dari data yang teman-teman sudah tulis ataupun sudah persiapkan. Terus teman-teman harus sadar ketika memang ya prinsip dasar tumbuh kembangnya akun. Ketika teman-teman memiliki mulai bisnis forex dengan modal kecil gitu ya. Ya contoh modal kayak saya nih 300 atau 1 juta sekalipun, 2 juta sekalipun sampai 3 juta. Itu kecil teman-teman. Hitungannya kecil. Dan jangan pernah berpikir untuk dapat uang banyak. Tugas kita adalah memahami bahwasanya kita saat ini sedang menumbuh kembangkan modal kita.
yang tadinya 300, mudah-mudahan bisa berkembang menjadi 1 juta, dari 1 juta bisa berkembang menjadi 2 juta, dan seterusnya sampai nanti modal kita kuat. Dan pemahaman-pemahaman tentang kedisiplinan yang di atas ini itu pun menjadi kuat. Kalau semuanya sudah berjalan, sudah kuat, untuk profit berapapun itu gampang, teman-teman. Teman-teman tinggal naikin lotnya doang kok. Naikin lotnya doang dari 0,01 menjadi 1 gitu. Kalau memang dananya sudah cukup. Begitu, teman-teman. Jadi prinsip dasarnya disiplin ini adalah yang membuat diri kita disiplin dalam melakukan aktivitas trading, tentunya dengan semua instrumennya. Tidak ada yang boleh dilanggar. Ya, terus selain modal tadi kan sudah kita bahas. Nah, ini yang penting nih juga. Trading plan. Ini adalah trading plan saya, teman-teman ya. Ya, ini adalah trading plan dengan modal yang saya ingin tradingkan di di market forex ya, terkait akun suci. Di mana hal yang pertama, saya hanya trading di market SAU USD. Saya tidak pernah akan trading di market di luar daripada SAU USD. Terus tekniknya apa yang saya gunakan? Teknik B3 ataupun 3B. Maksudnya apa sih 3B? Breakout, break, full back entry, atau BFE gitu. Terus yang satu lagi adalah teknik bouncing, adalah teknik pembalikan. Itu saya tidak akan trading di luar daripada 3 teknik itu, atau saya tidak akan pernah open posisi di luar daripada 3 teknik itu. Terus sesinya sesi apa? Saya hanya ingin sesi Inggris dan sesi USA. Lot yang saya pakai berapa? 0,01. Layernya berapa? 1. Stop lossnya berapa? 10 pip. Take profitnya berapa? 10 pip plus. Artinya target saya itu hanyalah 10 pip plus. Artinya ketika market sudah 10 pip, saya boleh melakukan take profit. Sebelum 10 pip saya tidak akan take profit. Artinya ketika market masih memungkinkan bergerak menuju menambah profit saya, plusnya itu jadi 10 pip plus itu bukan harus 10 pip di close, bukan. Tapi kalau marketnya memang memungkinkan bisa 20, 30, 40 sampai tidak terbatas. Tapi minimal, sekali lagi minimalnya, saya akan take profit di 10 pip plus atau setara dengan 15.000. Terus yang ke-8, stop trading. Dimana saya akan stop trading pada hari itu ketika 2 kali SL saya tersentuh. Terus target profit hariannya berapa? 30 pip plus. Sekali lagi, 30 pip plus. Sama dengan hukumnya yang tadi yang 10 pip. Artinya ketika pagi saya dapat, contoh ya, 15 pip. Siang saya dapat 10 pip. Berarti kan baru 25 pips. Malamnya saya akan coba cari yang 5 pipnya. Tapi jelas nggak mungkin saya close di 5 pip. Saya tetap akan close di minimal 10 pip. Begitu, teman-teman. Terus ya, ke-10 apa? TF analisa. Saya hanya akan melakukan analisa teknik saya di H1 dan H4. Terus melakukan eksekusinya di M5 ataupun M15. Dan setiap teknik yang saya gunakan itu pasti ada konfirmasi, teman-teman. Konfirmasinya itu saya lihat di M15. Singkat ceritanya seperti itu. Terus apalagi sih, ada trading plan, ada aturan teknik di market. Aturan teknik di market itu apa sih? Ya hukum-hukum yang berkaitan dengan teknik yang saya akan gunakan. Bahwasanya ketika saya pakai, contoh saya pakai breakout, ya nanti itu saya tulis aturannya seperti apa, saya harus open posisinya di mana, itu harus ada aturan yang memang saya tulis. Tapi itu akan saya bahas lagi di kemudian hari, teman-teman, karena ini juga videonya juga menurut saya sudah panjang, teman-teman. Sekali lagi udah panjang, udah berapa menit ini? Ntar saya lihat. Udah, wah panjang banget ya, 24 menit, teman-teman. Ya, teman-teman, segitu dulu penjelasan dari saya. Mungkin teman-teman
belum banyak yang memahami hal itu. Ya kalau teman-teman belum paham ya nanti bisa ditanyakan di grup di grup Kopi Efek. Nanti link gabungnya saya taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya mau melakukan penarikan ya sebesar 6 juta karena saya mau menggunakan dana modal di akun suci ini ya sebesar 300.000 gitu teman-teman. Jadi apapun yang terjadi ketika saya open posisi saya pasti akan videokan, pasti akan dokumentasikan guna buat teman-teman semua melihat tumbuh kembangnya akun yang saya gunakan ini. Oke teman-teman ya, saya akan melakukan penarikan. Sebelumnya mungkin saya akhiri dulu, nanti teman-teman di video berikutnya akan saya unjukkan bahwa saya sudah melakukan withdraw di akun ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trading forex itu mudah, asal tahu caranya. Terima kasih teman-teman.